waktu sudah tepat hits di Korea di segmen Soulgram. Hai DJ Jisoo, apa kabar? Halo, baik-baik. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kalau gue berasa lama karena minggu lalu kan gue nggak ada. Oh iya benar. Iya kan? Iya, Mas Abdi habis liburan, sekarang lagi puasa ya, karena lagi bulan puasa. Jadi Lagi bulan puasa. Tadi sebelum puasa dia puas-puasin dulu. Oh, bener. Kalau di Jakarta istilahnya closingan. Oh, emang ada gitu ya istilah Iya, gitu ya. closingan sebelum puasa. Tadi biar Ngapain tuh? Ya biasalah, minum-minum yang Jalan-jalan. haram. Alkohol. bukan dipuasin makannya apa Oh, gitu, bukan. Oh iya gitu juga. Itu Gitu kan ada juga. istilah kan munggahan bukan sih Iya, di bahasa yang Sunda? ketemu temen, Gitu, reunian, Iya, munggahan gitu. bener. Oke deh. Ya. Terus hari ini kita akan jalan-jalan kemana nih DJ Jisoo? hari ini kita mau jalan-jalan ke tempat namanya Yeonhidong. Yeonhidong. Jadi kalau teman-teman ingat dulu aku pernah bahas pas bagian Hongdae ya, pernah ada yang namanya Yeonnam-dong kan. Betul. Oke. Nah, persis di sebelahnya itu namanya Yeonhidong lagi. Tapi sebenarnya Yeonhidong ini emang bisa ditempuh dengan kaki ya, dengan 2 kaki, tapi cukup jauh. Teman-teman kalau misalnya mau jalan kaki harus lewat Yeonnam-dong itu dan jalan lagi sampai Yeonhidong. Dan kira-kira dari stasiun Hongdae itu 30 menitan. Wow. Kalau jalan kaki. Lumayan bikin gempor ya. Kalau gue sih mending naik subway aja ya daripada jalan kaki. Kapan sih Tapi- Korea ada Gojek? Grab ya. Gue butuh Gojek nih. Tapi orang Korea takut nggak sih kalau naik motor dibonceng di belakang itu nggak ya? Enggak, justru orang Indonesia yang kolot-kolot yang lebih takut deh kayaknya. Justru soalnya misalnya orang Korea yang baru ke Indonesia kan mencari transport kan, karena di Indonesia nggak semua tempat ada Transport MRT, umum, transport betul. umum. Akhirnya dia ya udah apa aja nggak apa-apa. Coba panggil Grab, panggil Grab. motor, justru kayak gitu deh. Kalau orang-orang Korea yang biasanya. Karena excited nggak ada di Korea gitu yang dibonceng dari Bener, belakang gitu ya. bener. Oh, boleh tuh nanti kita Mungkin coba kita bisnis, bisa coba bisnis. Coba ada nggak PR-nya Grab Indonesia sama Gojek Indonesia nanti kita Iya, kerja sama ya. collab ya. Iya, nanti ini ya, HR-nya aku gitu Oh, ya. iya. Iya, boleh. Oke, Didi. Lumayan soalnya 30 menit kan naik motor kayak 5 menit ya. Iya bener itu juga ada. Seru banget ya. Sebenarnya budaya motornya harus dikembangkan lagi gitu Bener. ya. Setuju banget. Tadi untuk jalan kaki 30 menit dan nggak ada MRT di sana. Karena sebenarnya Yeonhidong ini bisa dibilang tempatnya orang-orang kaya. Jadi Betul. Sekarang juga nggak sih? sekarang juga, tapi sekarang juga banyak kayak yang studio room, yang misalnya tinggal sendiri, Oh, gitu. yang one room, walaupun nggak termasuk one room yang murah banget, yang kayak aku dulu bahas, bagian Sinlim lebih murah lagi, tapi yang Yeonhidong masih lebih mahal, Oke. tapi ya nggak sampai mahal banget gitu. Berarti para cebol-cebol ngumpul di sana. Sebenarnya gini deh, kalau ngomong lebih dalam ya, Yeonhidong itu sebenarnya ada Yonsei University. Oh, Betul. Jadi kalau ada teman-teman Yonsei. tahu ya, di Korea ini ada 3 universitas paling terkenal. Iya. Ngomongnya Sky. Sky. Iya. S-nya apa S? S-nya Seoul Univ. SNU, SNU. Terus Y-nya itu Yonsei. Yonsei. Dan K-nya itu Korea University. Oh, kayak Korea gitu University kan. ya. Jadi ya kayak kedua, ketiga paling bagus di Korea. Oke. Jadi di sebelahnya ada itu. Kan ini namanya sekolah bagus dari seluruh umat kan pergi ke sana. Bahkan banyak orang Indonesia juga yang sekolah Yang sana. sana. Yang nonton University War pasti tahu nih Sky ini ya. Soalnya lagi rame juga di Indo gue lihat kemarin ya. Jadi gini deh, yang misalnya orang-orang luar tinggal di sekolah di Yonsei, biasanya ngekosnya di Yeonhidong juga, karena misalnya daerah sana ada Hongdae dan Sinchon kan. Yes. Kalau di Hongdae dan Sinchon itu terlalu ramai, akhirnya mereka pada masuk ke Yeonhidong kayak gitu. Tapi kenapa nggak ada MRT sampai di sana? Mungkin karena Beda belum line. dikembangkan, dan karena tadi kembali lagi karena itu sebenarnya tempat orang kaya. Iya, ada komplek yang orang Iya. kaya gitu Tadi kan. banyak, kalau di Mobil Korea kan pribadi. biasanya apartemen gede-gede gitu kan. Ini beneran rumah. Ini beneran rumah kayak di Rumah Indonesia, di Indonesia gitu. Rumah di Dan atas gede tanah banget, ya. dan gede banget. yang gede gitu lah. Sebenarnya di baiklah. Indonesia pasti lebih banyak yang gede, tapi Kalau di di Korea Indonesia ini kan udah jarang. biasa. Betul. Di Di Korea Indonesia itu udah agak biasa. jarang. Di Korea karena mungkin lahannya terbatas, jadi Betul, emang betul. rumah-rumah kayak gitu tuh hanya bisa dimiliki oleh orang kaya. Betul Bener. banget. Berarti gue kalau mau dapat Jadi- pacar cebol, gue harus nongkrong di sana ya. Iya. Jalan 30 menit dari Hongdae ya. Ya nggak apa-apa. Gue rela jalan 30 menit biar bisa dapat jodoh orang Investasi sana. ya, anggapannya Mas Abdi ya. Investasi 30 menit. Investasi masa depan loh itu. Tapi loh. dapat dua-duanya Mas Abdi, bisa ada kemungkinan dapat cewek kaya dan karena jalan setiap hari 30 menit jadi Betul. kurus, jadi ganteng Iya, dia loh. Kan. wow. Tahu kan operasi plastik terbagus adalah diet gitu. Betul. Kalau kata orang Korea ya. Iya, operasi gitu terbagus. kan. Operasi ini adalah
Diet. Jadi lanjut, jadi karena emang orang kaya biasanya pasti punya mobil ya. Betul. Jadi nggak diperlukan Nggak mungkin MRT. jalan kaki kayak kita. Iya. Jalan kakinya ya di komplek aja mereka gitu. Bener. Tapi mungkin aja bisa jadi akan dikembangkan MRT karena sekarang lagi dikembangkan MRT yang dalam seperti dulu Sinlim yang nggak ada MRT-nya juga yang agak masuk udah dikembangkan, ada Sinlim Line kayak gitu. Jadi sekarang bisa aja bakal dikembangin tapi untuk sekarang masih belum ada gitu aja. Jadi harus naik bus dari Hongdae atau dari Sinchon kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong soal Yeonhee-dong ini ada nggak sih suasananya? Ada dong. Ada. Kita langsung lihat videonya dulu aja, suasananya Oke. seperti apa. Kita tengok ya, seperti apa sih suasana orang kaya. Wih, Nah, bener ini sih perumahannya rumahnya. yang besar-besar tuh kayak gini, dan sampingnya juga langsung kayak kafe, tempat makan kayak gitu. Sebenarnya mungkin kalau di Indonesia level segini masih biasa ya. Bener. Mungkin ini di daerah-daerah Pondok Indah kali ya, kalau di Jakarta tuh ya. Di Pondok Indah. Pondok Indah gitu. atau Menteng kali Menteng ya. gitu Nggak kan. deh, Menteng itu Gangnam. Ya ini Pondok Indah berarti. Jadi yang tadi itu juga kayak cafe, brunch cafe yang cukup besar buat nyantai bagus deh. Jadi Wow. Yeonhee-dong ini sekarang lagi zaman didatengin sama anak-anak muda karena kafe-kafenya yang besar dan enak untuk nyantai kayak gitulah. Dan banyak kafe unik juga kayak gitu. Jadi kalau ngomong lagi tentang Yeonhee-dong, ini juga karena aku bilang banyak orang kaya dan biasanya orang kaya kan udah agak berumur ya biasanya ya. Kebanyakan lah, walaupun nggak semua. Jadi makanannya atau apanya juga banyak yang berkonsep yang lama-lama kayak gitu. Menyesuaikan ya Jadi dengan penduduk di selera sana. orang tua bisa dibilang selera kayak orang gitu. tua. Iya Jadi- sih bener-bener gue waktu itu kesana juga restorannya Restorannya, selera orang tua Ini di banget. dalam komplek rumah tapi ada restoran-restoran juga gitu ya, kayak gini. Ya ini bagian yang paling ramai lah anggapannya di itunya. Nah, Wah, Ini juga makanan yang sangat terkenal di sini. Apa nih namanya? Namanya udah Yeonhee Boribap namanya. Apa tuh? Jadi Boribap itu salah satu kayak makanan Korea, makanan tradisional Korea. Nasi ya. Nasi bori kayak gitu namanya. Jadi nasinya agak unik lah anggapannya. Tapi rasanya juga ya nggak sampai beda jauh ya, kayak nasi tapi lebih sehat ya bisa Iya dibilang bener-bener ya. lebih sehat. Oh, itu yang membuat dia beda. Iya, dan karena emang orang tua kan lebih suka yang rasa-rasa Sehat-sehat, fresh ya. Dan yang tadi itu juga dikasih sayurnya bisa refill. Jadi kayak bisa dimakan seperti bibimbap gitu. Dan ada mainnya bisa teman-teman pilih mau daging atau apa. Atau ikan atau apa ya. Macem-macem lah, kayak macem-macem. gitu. Bisa di mix gitu ya. Iya, bener-bener menunya di sana kayak gitu-gitu nggak sih? Iya, menunya kayak gitu. Terus yang disukai oleh orang-orang ini tua. Dan dessertnya juga sebenarnya pas di Hyundai atau dan lain-lain, aku kan sering bahas yang namanya yakgwa ya, yang sekarang lagi zaman. Itu juga di Yeonhee juga ada yang terkenal. Oh. Yeonhee apa gitu namanya. Dan itu juga kan sebenarnya makanan tradisional Korea dan biasanya orang yang udah berusia dari dulu walaupun nggak zaman ya dulu ya suka nyari yang itu karena kayak nostalgia karena Betul. dessert pas zaman kecil kayak gitu lah anggapannya. Kayak kita dulu minum pop ice gitu kan. Bener-bener Kangen sama pop ice Nostalgia nih. ya. Sekarang jarang pop ice lah. Orang tua kayak gitu. Nah, mau yakgwa nih kayak gitu kan. bener-bener. Sekarang jadi viral kayak gitu. Setuju banget. Tapi berarti kalau banyak yang orang tua, mungkin di situ banyak orang tua yang tinggal ya? Iya, lebih banyak keluarga sih. Keluarga, sebenarnya. family ya. Tapi ya kembali lagi nggak semuanya keluarga, banyak anak-anak yang ngekos juga. Seperti yang tadi gue bilang anak-anak Yonsei atau apa. Karena Karena ngekos di situ. Atau ya emang rumahnya dibikin kafe. itu juga ada. Studio ya kan. Kalau kata Leo 19 itu selevel rumah di Pondok Indah atau Kemang. Banyak rumah-rumah makan sekaligus tempat tinggal yang mewah. Oh iya benar, gue setuju. Di Bener-bener. Kemang juga rumah-rumahnya kan bagus-bagus tuh dan banyak rumah makan di sekitarnya. Tapi karena mungkin di Korea suasana seperti ini tuh jarang banget ya anggapannya ya. Sebenarnya benar-benar city life ya anggapannya ya. Hanya ini agak kayak terlepas dari city mungkin ya. Ya tetap city tapi agak view-nya agak kalem dikit, agak lebih. calm. Jadi kalau teman-temannya misalnya tinggal di Korea atau liburan ke Korea tapi udah kangen nih sama Indonesia nih, apalagi teman-teman yang sultan kangen rumah anggapannya ya. Bisa mampir ke sini. Atau kayak nggak gitu ya. penasaran komplek orang kaya di Korea kayak gimana, bisa Benar. mampir ke sana sambil nyobain menu-menunya ya. Dan misalnya teman-teman ke Korea tapi nggak nemu makanan yang kayak
makanan Korea lah anggapannya, Korean food gitu. Teman-teman bisa mampir ke sini karena selain Yeongi Boribap itu juga ada makanan lain yang bernuansa Korea. Apa gitu. aja tuh contohnya? Sebenarnya aku bakal bahas lagi, tapi ada macam-macam seperti ada Yeongi Kalguksu. Kalguksu itu kalau teman-teman ke Myeongdong kan selalu makan Myeongdong Kalguksu. Bener. Nah ini yang rasanya tuh lebih kayak rasa sehat ya anggapannya. Rasa sehat tuh kayak gimana? Jadi kayak rasa obat ya kalau bilangnya. Oh gitu, Jadi, pahit dong. ya bukan pahit karena rempah-rempahnya banyak. Rempah-rempah, bener. Jadi di Korea tuh bilangnya rasa obat ya. Bener. Bilangnya kayak hambang. Herbal gitu. Herbal ya, I see. gitulah. Itu juga ada. Terus ada apa lagi ya? Ya macam-macam lah selain itu. Oke, ini bisa menjadi salah satu option ya buat nanti teman-teman choirs yang ingin mendapatkan suasana orang kaya. Wih. Wis. Ya, makanan Korea tapi suasana orang kaya bisa datang ke Yeonhidong. Berarti tapi harus jalan kaki ya dari Hongdae ya. Paling dekatnya Hongdae. Hongdae dan Sinchon. Tapi sebenarnya Sinchon. misalnya kalau teman-teman emang tujuannya ke sana, naik MRT aja menurutku karena biasanya aku lihat teman-teman Indonesia ya. Ya. Kan nggak terbiasa jalan yang sampai 30 menit di luar gitu. Kan capek kan. Kalau Di naik bus Indonesia kan biasanya ini ya, naik Gojek soalnya. naik Gojek, naik mobil, jalan-jalan di mall. Bener. Jalan tuh Mall kan udah enak kan, udah dingin. Ini kan enggak, kalau di luar dingin ya dingin, kalau di luar panas ya Bener. panas kayak gitu kan. Kan Serba susah. salah ya. Serba salah. Betul. Oke deh. Oke deh, kalau gitu Leo 19 nih. Mention di sana rata-rata berapa tingkat DJ? Apakah bisa sampai 3 atau 4 tingkat? Karena pajak di sana kan mahal banget. Sebenarnya kalau di Korea ya, maksudnya yang bertingkat tinggi itu nggak banyak, ya nggak sih? Misalnya kalau di Indonesia aku lihat ada orang kaya misalnya, rumahnya tingkat 5, besar gitu kan, banyak ya. Di Korea tuh benar-benar jarang. Mungkin kalau yang besar ya udah besar, paling tingkatnya cuma 2, Dua, bener-bener. maksimal 3 lah, tapi udah jarang banget kayak gitu. Karena mungkin nggak terlalu banyak juga kali ya keluarganya kan, orang member keluarganya, jadi nggak perlu bangun rumah sampai tinggi-tinggi banget gitu Tapi ya. sebenarnya mungkin gini perbedaannya, karena di Korea misalnya yang sudah dibilang cukup kaya ya, ya cukup kaya tinggal di apartemen yang berada di tengah kota Seoul, itu sebenarnya nggak terlalu besar walaupun kayak gitu, Bener. Tapi mahal. tapi mahal banget. mahal Iya, itu doang. mahal banget. Jadi bagi mereka yang ukurannya segitu itu udah gede banget. Betul. Apalagi kalau yang nyewa di tengah kota Seoul itu ada yang sistem Jeonse, Wolse itu juga mahal banget kan? Iya. Sistem pembayarannya di Korea tuh. Agak berbeda ya sistem Sistemnya pembayarannya. dengan di Indonesia ya. Jadi Oke. harus benar-benar punya duit segepok buat nampar. Buat nampar yang punya. Ini duit buat Enggak, kamu. jangankan ke sana. Kalau misalnya kalian berkunjung ke Korea dan misalnya nginep di hotel, itu udah kelihatan gak sih luas hotelnya? Betul. Bener. Kalau di Indonesia kan hotelnya kayak Betul, wah, betul. Itu gue merasa waktu liburan pertama kali ke Korea itu kayak wah. sempit aja mahal gitu di Sempit. Korea. Berarti kan udah bisa ngebayangin ya rumah di Korea segimana gitu. Iya, itu karena standarnya ya Standarnya mungkin ya. bener-bener. Mungkin karena tanahnya juga kecil kali ya. Iya, itu yang Beda sama paling di Indonesia. membesarkan ya. Tanahnya yang kecil itu ya. Bener-bener. Dan sempit dan semuanya di Seoul. Di Seoul kayak gitu. semuanya datang ke Seoul gitu. Betul, Sebenarnya dan- di luar Seoul masih banyak gak sih Iya, tanah? masih Tapi banyak orang-orang ladang nggak mau. gitu. Jadi pada numpuk semua di ibu kota. Itu juga yang menjadi pertanyaan gue adalah kenapa setiap rumah makan di Korea nggak punya toilet masing-masing? Kalau di Indonesia kan semua Bener, rumah bener, makan bener, punya bener, toilet bener. sendiri-sendiri kan. Betul. Kalau di Korea itu punya satu, misalkan 3 restoran punya toilet sendiri, toilet bersama gitu kan. Sebenarnya karena gini, yang punya gedung satu dan mereka tuh sewa semua. Betul. Iya. Emang kalau di Indonesia nggak kayak di Indonesia gitu? juga, di Indonesia kan ruko disewa, tapi punya kamar mandi masing-masing. Masing-masing Iya, resto iya, punya iya. kamar mandi sendiri Bener-bener. gitu. Jadi ini ya, sharingnya masih kurang ya, Iya. sharingnya ya. Terus yang lucu juga adalah toilet di Korea itu pakai password. Gue baru tahu. Iya. Jadi Kalau yang punya pribadi ya? iya, toko sendiri. yang punya toko sendiri tuh dimasukin password. Kan gue waktu itu nanya kan di mana toilet, terus dia ngasih ini nomor, ini Iya, buat iya, apa iya. gitu. Oh, ini Jangan kan password. itu kafe aja kan begitu kan? Iya, pakai Kafe password. aja. Karena Itu kalau seru. enggak dipakai sama orang-orang Orang yang lain mabuk. yang eh, orang umum kan nanti Iya, pakai harus sih, sembarangan. bener-bener. Yes. Harusnya pakai dengan pelanggannya yang pakai. Betul, sesuai dengan ya lu bayar di sini, ya kamu bisa pakai toilet fasilitasnya. Betul banget. Tapi enaknya di Korea apa coba? Nggak ada tukang parkir yang tiba prit nongol. Kenapa emang? Kalau di Indomaret kan gitu, tiba-tiba ada tukang parkir yang nongol minta bayaran. Oh iya. Nggak Itu bantuin, kalau di cuma Korea minta nggak bayar ada. ya. Iya.
Ya, balik lagi masih di Soulgram, bahas daerah Yeonhidong ya. Yeonhidong. Kalau tadi kita udah lihat rumah-rumah orang kaya ya dan juga restoran-restorannya. Kali ini ada atraksi apa lagi nih di Yeonhidong? Nah, atraksinya sebenarnya kalau atraksi nggak ada ya, Ada karena cuma jalan-jalan ya. Jalan-jalan doang ya. rumah orang kaya harus tenang gitu ya, nggak Oh, boleh iya. ada atraksi yang Iya, gimana bener, gitu bener, ya. bener. Ya, kan- Sirkus gitu nggak boleh ya. Gimana? Kalau di Indonesia kan di depan komplek kan ada banyak yang lewat ya. Ada topeng monyet, ada abang-abang Mang-mang. bakso, mang-mang. jadi keinget dulu yang kalau misalnya bayar 5.000 monyetnya nanti naik sepeda. Oh iya gitu iya kan. iya benar. Serunya tinggal di Indonesia ya kalau dipikir-pikir ya. seru banget. Iya, kalau di sini misalnya Banyak hiburan gitu. misalnya kalau di Indonesia, kalau di aku dulu di Surabaya ya, di komplek kan ada yang tok 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 gitu jual bakso. Bener. Terus ada yang teriak putu, nah jual putu. Bener. Kalau di Bandung bukan putu, ini bunyinya Gitu gitu ya. Kalau Emang sate suaranya nggak sih? kerincing. Bukan suaranya, terus masnya teriak. Oh, Masnya teriak. Oh iya ya di endingnya ya. Ya kan kayak gitu. Iya, Tapi kalau bener di ya. Korea nggak boleh ya kayak Nggak gitu boleh ya. ya. Bisa Sayang ya, diprotes sayang banget ya. ya. Tapi sebenarnya menurutku kayak gitu kan emang bisa jadi annoying ya. Karena rumah harus tenang. Apalagi kalau teman-teman yang suka lihat YouTube-nya orang Korea, lu di apartemen itu rame dikit aja udah diprotes sama Dan tetangga. lagian nggak cocok dengan Korea karena Korea apartemen semua kan. Ah. Ini nggak kedengeran di bawah. Oh, Kalau iya, misalnya bener, ada bener. kutu gimana? Bener. Harus pakai mikrofon ya dia. Iya, Mang iya. kalau lewat ini ya Mang SMS ya Mang. Iya, benar. Dia teriak orang lantai 12 Kalau di nggak Indonesia dengar. kan rumah-rumah semua jadi kan kedengeran. Kan Iya, perbedaan iya. budaya juga sih sebenarnya ya. Betul sih. Dan orang Korea juga nggak suka yang berisik-berisik kan. Kalau rumah lebih suka yang diem. Betul. Jadi misalnya tahun baruan nih di Korea kan, kalau di Indonesia gimana? Kembang Wih. apian udah kayak party gitu Udah kan. kayak iya, iya. apaan? Kalau di Korea gitu ya dikeplak sama tetangga gitu. Betul. Kalau mau kembang Langsung. apian ke Taman Hanggang atau ke tempat Bener-bener. lain. Bener. gitu. Jadi mungkin itu juga ya kalau di Indonesia New Year-an kan di depan rumah semua kembang apian bareng sama tetangga. Bakar jagung. Bakar jagung, makan apa gitu. Tapi kalau di Korea itu ngumpul di semua tempat. Jadi New Year-an itu bareng-bareng dan Bareng-bareng, ramai banget. bersama gitu. ya. Ada tempatnya sendiri gitu ya. Iya. Nggak boleh di rumah. Jadi juga Iya. perbedaan ya. Perbedaan budaya ya lah anggapannya. Betul. Kata Fami Nisa di Bandung, monyet di Tahura kabur ke pusat kota. Tahura. Oh iya, gue tau deh kayaknya itu. Tahura yang di Dago bukan sih? Iya, kasihan tau. Monyet kabur. Ya ampun. Monyetnya juga Mungkin kesel udah ya nggak betah mungkin kali ya di Bandung dia. Iya. Kalau gitu kita lihat videonya yang Oh, next oke. dulu aja ada apa Oke. aja. Nah nextnya aku membahas kayak rumah makan sama kayak lebih kayak gitu sih. Ini juga rumah roti yang anggapannya berada langsung di stasiun halte busnya. Jadi begitu turun sama halte bus yang paling ramai, itu suasananya kayak gini. Dan ini juga ada dumpling yang dapat Michelin Guide bertahun-tahun. Oh, apa yang membuat dia dapat Michelin bertahun-tahun? Ya mungkin karena rasanya juga. Oke. Jadi teman-teman kimbap yang pengen dumpling juga bisa cobain di sini. Dan ini juga ada rumah kimbap ya. Itu Namanya favoritnya juga. si Abdi tuh. Iya. Iya. Kimbap no muchwayo. Dan Johnny Kimbap ini juga cukup terkenal lah Oh anggapannya. gitu. Peter Peter Pan. Wah, Pan. ini si Ariel. Iya. Ini yang bikin ada ya. Kan udah ganti Noah kan. Iya, Noahnya iya, aja iya. udah bubar kan. Nah, sebenarnya Peter Pan ini lebih tua dari Ariel ya anggapannya. Oh, Iya, gitu. dari 1978 Iya, ya. Dia berdiri. emang rumah roti di Wow. Johnny itu dari lama banget. Nah, ini juga ada namanya Everything Bagel, rumah bagel yang Everything sangat Bagel. terkenal. Jadi banyak orang-orang Seoul yang belanin yang pecinta bagel ke sini hanya untuk makan bagelnya. Wow. Ini apa? Keloktang. Gemokdang. Gemokdang. Dan itu juga cafe yang nuansanya tuh kayak Korea. Jadi lebih kayak jual kacang merah misalnya, atau ada namanya Yanggeng. Yanggeng itu Oh, seperti yang Oh, yang geng. kemarin kita makan di Bang sini. Yang geng. Pas hari Senin. Lagunya Oh, lu Didi. makan? Iya. Ada kayak- Mukbang dia. Kemarin kita. bisa dibilang seperti karamel versi Korea ya, Iya, anggapannya iya. ya, bukan versi Perancis ya. Nah, itu juga kayak dibikin bareng sama kacang merah biasanya. Tuh. Jadi biasanya kalau ngomong makanan tradisional Korea, yang dessert tradisional Korea itu banyak kacang merahnya guys. Jadi kalau teman-teman yang nggak suka kacang merah mungkin bisa agak nggak suka Nggak juga suka ya? Heeh. Iya, iya. Tapi karena dari dulu banyak banget dessert yang isinya tuh kacang merah. Jadi kalau ngomong tentang dessert zaman dulu kebanyakan kacang merah isinya. Kayak gitu. Bener-bener. Tapi Season- sekarang udah banyak pilihan sih, ya nggak sih? Kayak misal roti nggak cuma kacang merah doang dalamnya, Iya, ada lagi- juga isi sus dan krim gitu kan. Benar-benar, tapi karena
itu kan kayak roti zaman sekarang gitu. Tapi kalau roti yang nostalgia deh Bener. anggapannya. Roti nostalgia. Roti nostalgia tuh kacang Roti merah sama zaman kacang dulu. hijau nggak sih? Ada yang warna hijau Wandu juga, iya bilangnya. benar-benar. Tapi setauku tuh agak beda ya kayaknya Bener. ya. Wandu bilangnya, bukan kacang hijau Bukan yang kacang teman-teman. hijau yang itu, bukan. Kacang Hijau apa yang ini isinya? hijau yang lain, kacang hijau yang lain. Kedelai? Tapi warna hijau juga. Iya, tapi setauku bukan kacang hijau gitu ya anggapannya ya. Yang agak gede daripada kacang hijau. Lu Oke. tau nggak kacang apa itu? Kedelai. Bukan, kalau kedelai kan bukan warnanya hijau. Iya, kedelai Kedelai putih ya. warnanya, Apa lagi ya? Warna Pop ice ya? ivory. Soybean ya, soybean kedelai. Ya itulah pokoknya kacang yang hanya ada di Korea aja. Jadi gini deh, misalnya teman-teman yang misalnya mau ke Gemokdang itu misalnya, teman-teman suka bingsu, kalau suka bingsu, Bibingsu. di bingsu, Bibingsu. Bingsu. Bingsu ya? Bingsu, iya, bingsu. Es serut itu iya, kan? es serut, Ah, ah. es serut versi Korea. Itu juga bisa cobain yang di sini. Perbedaannya misalnya kalau sama sulbing yang sangat terkenal itu, yang franchise di mana-mana. Kalau sulbing kan lebih ke zaman sekarang, jadi toppingnya coklat, tiramisu yang Strawberry, strawberry, mangga. yang manis kayak strong gitu kan. Tapi yang kayak yang tradisional Korea Gemokdang itu lebih kayak simple, cuma kacang merah, dan biasanya kayak gini tuh susunya tuh lebih kayak lembut, jadi kayak lebih light lah anggapannya, nggak terlalu strong. Jadi sebenarnya kalau kita makannya kayak sulbing ya, dari tubuh itu udah merasa kayak Apa? agak berdosa gitu ya. Bener-bener. Karena manis banget. Karena terlalu Karena manis banget dan heeh. kayak strong banget gitu kan. Ah. Tapi kalau makan yang bingsu yang kayak gini masih oke. Oke, nanti bisa dicoba ya. Itu di rumah apa tadi di Gemokdang gitu? Gemokdang. 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 Dan jadi sebenarnya juga ada namanya yang tadi di samping juga ada namanya hodu gajah. Hodu gajah. Itu roti walnut bilangnya ya. Ah. Tapi itu juga sama aja, isinya juga kacang merah kayak gitu. Ini sebenarnya dessertnya tradisional semua ya. Kalau Kebanyakan dilihat-lihat, tradisional. kecuali bagel ya. Iya, benar-benar. Kecuali rumah bagel. Tapi juga masih ada yang jelas yang franchise seperti kalau teman-teman Kalau ke franchise Korea, di mana-mana banyak ya. Mega Coffee misalnya, terus Sample, di mana-mana ada kayak gitu. Setuju. Kalau Peter Pan 1978 tadi itu isinya apa aja? Itu juga roti Korea yang zaman dulu. Oh gitu. Kayak Jadi, apa? roti kacang merah juga pastinya ada. Pasti. Dan dia juga karena agak lagi ikutin zaman, roti kayak sourdough atau roti keras juga ada. Tapi ya intinya seperti roti-roti Korea pada zaman dulu kayak gitu. Oh. Dan misalnya kalau bahas makanan sedikit lagi ya, karena tadi aku bilang ini kan daerah rumah orang kaya dan apa, dan di sini juga banyak rumah chef-chef terkenal jadinya. Oh, siapa aja? Wow. Seperti Mungkin kita bisa berkunjung. Chef-chef terkenal Korea sih kayak Chef Juna-nya Indonesia tuh siapa di Korea? itu juga anggapannya seterkenal chef, ya bisa dibilang chef Junanya versi Korea. Siapa? Oh. Namanya Lee Yong-bok. Ionbok. Oh, gue tahu. Tahu kan? Cina kan, restoran Cina. Yang Iya, punya restoran Cina Ah. namanya Moklan. Iya, dia ahli masakan Cina. Wow, tapi dia orang Korea. Betul. Dia Wow. sebenarnya Hwagyo, seperti pendatang ya anggapannya ya. Pengalamannya tuh udah sampai 40 tahun dan rumahnya tuh Betul. ramai banget, dan Waktu itu juga ada di pernah sini. BTS siapa member BTS yang kesana terus Oh iya, disuguhin makanan banyak sama si artis chef kesana ini. gitu. Wow. Terus foto Dia kayak gitu. tinggal di Yeonhidong ini. Kalau tinggal sebenarnya aku kurang tahu. Iya ya. Yang penting restorannya ya. Iya, Oh, restorannya di Yeonhidong. Iya, restorannya di Yeonhidong. Apa nama restorannya? Namanya Monglan. Kalau teman-teman Monglan. kesana langsung udah disambut dari pamfletnya tuh udah mukanya dia. Oh, langsung ya mukanya dia. Langsung ya. Tapi walaupun tempatnya di sana, teman-teman biasanya harus reserve dulu. Saking penuhnya. Saking Betul, penuhnya. betul. Tapi sekarang aku kurang tahu ya. Tapi dulu pas lagi zaman banget, kan harus reserve 1 bulan sebelumnya gitu baru bisa makan. Oh, I see. Seru banget ya. Tapi bisa ketemu dia nggak sih? Apa sulit ya? Harusnya menurutku bisa karena setauku dia masih sering kerja ya. Masih sering Chef datang yang- ke restonya. Iya bener-bener kerja kalau yang itu. Jadi sebenarnya tadi aku lihat beberapa star chef di Korea. Misalnya yang kayak bagian western, ada namanya Chaeyon Sok kayak gitu. Kalau dia lebih kayak yang leader anggapannya. Seperti kan di fine dining. Jadi head chefnya cuma nyuruh ya. Iya. Mas Sabti cuci. Tapi dia nggak cuci. supervisi gitu. Cuci. Misalnya gitu. Tapi kalau yang Chinese ini kan lebih bukan yang kayak nge-leader kayak fine dining ya. Jadi dia juga ikut masak. Oh, ikut Banyak masak. yang Ini masak. berarti bisa dong nyobain masakan bikinan Langsung dari dia. dia. Langsung Iya. bisik bikinan dari dia. Tapi harganya nggak berubah kan? Harganya nggak berubah, tapi dari awal harganya mahal. Jadi tenang aja, mau dimasakin Mas Abdi atau Kopi yang lain. dimasakin Chef Ionboknya langsung atau aku yang masak, harganya sama aja. Harganya sama aja mahal. Oh, di Jeju bisa masak? Ya bisa masak telur. Ya. Ada yang nanya nih Leo 19. Mau nanya DJ apa rata-rata budaya di sana
di sana setelah makan wajib makan dessert atau kopi karena rata-rata di variety show atau drama Korea kebanyakan gitu budayanya. Karena porsi makan Korea aja udah banyak dan ditambah dessert. Jadi sebenarnya itu kayak cuman itu sih, misalnya habis makan deh. Biasanya kan teman-teman di Indo juga gitu nggak sih? Misalnya habis makan, terus kan nyangkruk anggapannya. Nyangkruk tuh Nyangkruk tuh apa? apa? Nongkrong. Nongkrong. Oh, gue bener ya berarti. Padahal cuma menerka-nerka. Nyangkruk. Iya, soalnya biasanya aku juga sama teman-teman di Indonesia gitu, habis makan ya paling Starbucks atau dulu zamannya apa? Kopi titik temu, kopi temu atau apa itu ya? Kopi kenangan. Kopi kenangan. ya. Terus ya banyak lah. Pokoknya kita bisa kayak nongkrong gitu kan. Iya, Ya sama kongko aja. lah. Kongko ya. Nah, lu kan pernah kerja di Jakarta. Abis makan gimana? Budayanya. Gue kan abis abis makan siang. makannya kan gue beda jamnya. Kan gue tergantung siaran. Kelar siaran makan pulang. Nggak nongkrong. Oh, jadi nggak. Oh, benar berarti Bukan yang mungkin kantoran gitu. Oh. Kalau kantoran ya mungkin emang nggak dessert, sama juga di Korea. Kalau kantoran cuma makan terus kerja lagi, atau Dan cuman beli kopi Beli Americano, kopi. take out kayak Take gitu. out, dibawa ke kantor gitu kan. Tapi biasanya emang kalau misalkan dalam nasi kotak atau apa itu emang biasa ada kayak jeruk, as a dessert, pisang atau apa Botol kan sosro, macam-macam. kan? Atau enggak puding gitu bisa disajikan sekalian gitu. Tapi dessert sih kayak jadi Tapi yang jelas di Korea tuh kopi banget betul orangnya. kopi banget. Jadi Kemana-mana biasa habis kopi makan banget. siang langsung lanjut Langsung kopi kan. kopi. Anggapannya kan saya kalau teman-teman ke Taiwan atau ke Hong Kong selalu ngeteh. Kalau di Korea selalu Kopi. Americano. Iya, Betul. ice americano walaupun winter. Nah, jadi kalau teman-teman di Korea mau ikutin budaya Korea ke kafe, terus kenapa? Bilangnya AA. Iya. AA. gitu AA aja. Juseo AA gitu. Juseo. AA Juseo. Bukan Bukan AA di Bandung ya. Iya. Ndete. Gitu ya. Jadi lanjut kopi sama kok ya. Terus Terus udah gitu Santi Susanti seret kalau nggak minum DJ. Iya. ya kalau habis makan harus minum. Iya, terus gue sering denger sih dari teman-teman gue yang orang Korea ya, kalau misalnya habis makan kenapa mereka minum kopi? Katanya biar turun si makanannya. Sebenarnya ini deh, kalau menurut sains dari buku pengetahuan ilmu Gue Jisub kan ya. nggak minum AA ya. Jadi kan gue nggak tahu gitu. Tapi kalau kata beberapa temen gue yang orang Korea, dia bilang kalau habis makan minum AA bisa turun. Nah, itu Ya kan minum air juga bisa turun. jadi gini deh, kalau pertama Di di Korea pencernaannya ya. jadi lebih lancar. 90% di rumah Korea itu air putih itu gratis kalau teman-teman makan di restoran. Betul, Yes, betul. betul. Dan AA ya, ice americano itu kan karena ada adiktifnya ya anggapannya. Jadi ya mereka harus kayak beli gitu, kayak ngerokok deh misalnya. Oh, kecanduan ya? Kecanduan ya anggapannya. Kecanduan sama americano gitu. Kayak orang Korea kecanduan americano sih Bener, gue karena rasa. sebenarnya kalau ngomong dikit lagi tentang budayanya ya, karena di Korea kan hektik banget dan harus kerja, kurang tidur. Rata-rata itu tidur 5 jam. Betul. Itu rata-rata ya. Ada yang lebih kurang, ada yang lebih banyak dikit kayak gitu. Jadi butuh kafein banyak. Jadi butuh gitu. kafein booster tiap hari. Bener. Bahkan dari anak SMA yang maksudnya kelas 3 yang mempersiapkan UNAS ya, UNAS ya, ujian, Iya, ujian. terakhirnya ya itu ya. Betul. Mereka juga cuma tidur 3 jam Bener. tiap hari gitu. Jadi butuh buat melek ya. Jadi ice americano selalu menjadi solusinya. Iya. Bukan vanilla latte ya. Iya. Kita itu mah. Tapi emang ice americano tuh kan Makanya kalau jadi gendut. kalau kita Gitu, kan makanya belum latte. sarapan asam lambung naik kan minum ice Gitu. americano jadi sulit nggak Kalau bisa. orang Korea yang minum americano Jadinya aja selalu mulu udah kayak nanti. ngantuk banget gitu kan. Maksudnya gitu aja udah nggak sehat karena terlalu banyak kafein. Apalagi vanilla latte tambah gula lagi udah kayaknya Nggak sehat. umurnya berkurang banget gitu kalau minum 3 kali 4 kali gitu kan. Iya, bener-bener. Jadi harus dikurangin aja, less sirup. Nggak apa-apa. Less sirup. Tetap gue cobain ice americano sama hot americano sekali itu pernah gue sampai sakit perut. Oh. Karena emang lagi asam lambung kan Iya, jadi lambung naik. Indonesia banget ya. Iya. Iya, Jadi nggak cocok. aduh ma. Emahnya kambuh. Sampai itu kan hampir radang usus kan. Dan aku lucunya lagi ya, sebenarnya di Indonesia aku juga sering banget liat temen-temenku yang parah gitu Iya, kan. iya, iya. Di Korea itu jarang banget Jarang deh. banget Kenapa iya. Kenapa ya? Ya, Gue juga juga ada bingung. kayak perbedaan ya anggapannya ya. Mungkin kayaknya dari faktor makanan atau gen kali ya. Iya, karena kayak makanan aja Mungkin deh. makanan Kayaknya deh kayaknya. makanan Di ya. Indonesia kan Iya. terlalu yang berminyak Iya, gitu kan. terlalu Terlalu strong ya, Strong, betul, betul, bener-bener. betul. Oke deh, seru banget ya. Udah jalan-jalan ke rumah orang kaya sampai kita berakhir di ngomong ice americano sampai asam lambung. Gue penasaran deh orang kaya di Yeonhidong nih pada asam lambung gak sih? Lambungnya udah diganti sama lambungnya yang orang muda deh kayaknya. Oh gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak DJ Jusuf ya udah ngajakin kita jalan-jalan hari ini.
jangan bosan-bosan ya untuk ngajak kita ke tempat-tempat hidden gem ya. Dan buat choirs Siap. yang ketinggalan jangan sedih karena nanti kita akan upload lagi versi lengkapnya di YouTube. Jadi jangan lupa subscribe YouTube kita di KBS World Indonesia. Dan kita ketemu lagi sama DJ Yusuf minggu depan ya. Bye-bye. Bye bye.